Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, bagi semua sobat DCA Ministry manapun berada. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang baik hari-hari ini. Apabila ada teman-teman yang dalam kondisi yang kurang baik, tetap tenang, jangan khawatir. Don't worry my friend, your miracle is on the way. Saya percaya mujizatmu dari Tuhan sedang dalam perjalanan. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur, bergembira karena Tuhan, lewat nyanyian dan puji-pujian. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memuji. Kita katakan, inilah rinduku. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang hari ini bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa dan mengatakan amin. Sharing firman kita hari ini mengambil judul Berserah Bukan Pasrah. Banyak orang yang berkata kalau namanya masalah itu datang tanpa diundang. Itu berarti tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengatur ataupun menentukan kapan masalah menghampiri hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, diperlukan suatu sikap hati yang benar ketika kita dihadapkan pada suatu masalah. Yang jadi pertanyaannya bagi kita adalah, ketika masalah datang, apakah kita memilih untuk berserah atau pasrah? Atau bisa jadi mulut kita berkata, aku berserah,
seperti lagu rohani yang sering kita nyanyikan, tapi sikap maupun tindakan kita malahan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kedua kata ini, baik itu berserah maupun pasrah, seakan memiliki kemiripan, tapi tindakan yang dilakukan sangatlah jauh berbeda. Sebelum membahas lebih jauh perbedaan antara pasrah dan berserah, mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di Markus 5 ayat 25-34 yang mengisahkan wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Melalui kisah ini, saya akan coba memberikan gambaran pada kita semua apa itu yang dimaksud dengan berserah. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Di ayat 25 tadi yang kita baca dikatakan bahwa wanita ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Teman-teman tentu bisa membayangkan 12 tahun adalah waktu yang luar biasa lama, apalagi bagi seorang yang mengalami pendarahan. Saya pribadi tidak begitu paham mengenai dunia kedokteran, tapi saya rasa agaknya mustahil hari-hari ini ada orang yang bisa bertahan pendarahan selama itu. Tapi kali ini poin yang mau kita bahas bukanlah pada jangka waktunya, namun apa yang dilakukan oleh wanita ini selama kurun waktu ia sakit selama 12 tahun. Apakah wanita ini berdiam diri saja tidak melakukan apa-apa? Dikatakan di ayat 26 yang kita baca tadi, wanita ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berserah bukan pasrah. Poin pertama dari kisah ini, berserah itu berarti aktif, ada usaha ataupun tindakan di dalamnya. Wanita ini dalam sakit penyakitnya senantiasa berpikiran optimis, tetap berusaha, sekalipun usahanya belum membuahkan hasil. Karena dikatakan bukannya sembuh, malah keadaannya semakin buruk. Tapi hal itu lantas tidak membuat dia berhenti berusaha, malahan dia mencari-cari informasi tentang Yesus dan memutuskan untuk datang menghampiri Yesus dan murid-muridnya. Walaupun dia sadar hal itu sangatlah sulit dilakukan di zaman itu, mengingat karena setiap orang yang pendarahan itu adalah najis bagi orang Yahudi. Dan barang siapa yang bersentuhan dengan orang yang pendarahan tersebut, maka orang tersebut pun akan ikut najis pula. Jadi kita bisa membayangkan begitu besar resiko yang akan ia tanggung. Apabila orang-orang yang berbondong yang mengikuti Yesus pada saat itu tahu bahwa di sekitar mereka ada wanita yang pendarahan tersebut, bisa-bisa wanita tersebut diusir paksa dari situ atau bahkan lebih berat, mungkin dia dihukum. Belum lagi, jangan-jangan Yesus bisa-bisa dianggap najis apabila bersentuhan dengan wanita tersebut. Dalam ayat 27-28 yang kita baca tadi dikatakan wanita tersebut mendengar berita tentang Yesus. Lalu kemudian ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mengapa ia mendekati Yesus dari belakang? Seperti dia mengendap-endap. Karena ia tahu kalau ia dapat menajiskan orang di sekitarnya. Maka ia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, maka ia akan sembuh. Sekalipun ia tahu resikonya, wanita ini tak percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan apapun sakitnya, sekalipun dia belum melihat kesembuhan itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Pada ayat 20 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan!
Detik itu juga kesembuhan terjadi dengan iman yang diperkatakan oleh wanita itu. Dari kisah ini, berserah bukan pasrah, kita bisa mengambil poin kedua, bahwa berserah itu berarti tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Lanjut ayat 30 dikatakan, saat Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia bertanya kepada banyak orang di sekitarnya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mengetahui siapa yang melakukan hal itu? Tentulah Yesus tahu siapa yang menjamah jubahnya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi Yesus ingin kita terbuka apa adanya, sekaligus untuk memberitahu kepada wanita itu bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Yang terakhir, poin ketiga, berserah itu juga berarti bersiap apa adanya di hadapan Tuhan. Setelah Yesus berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus, memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus memberitahukan, menandakan kalau wanita itu tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Tahu diri dia itu siapa dan tahu bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Yesus Tuhan. Ketika kita berserah, maka kita juga harus tampil dengan rendah hati pada Tuhan, meninggalkan semua sifat keakuan yang mungkin saja selama ini ada dalam diri kita. Keakuan ini maksudnya sebuah perasaan yang merasa aku mampu tanpa Tuhan. Mari kita belajar dari wanita pendarahan ini, yang dengan rendah hati tulus memberitahukan segala sesuatunya kepada Tuhan, apa yang terjadi atas dirinya selama 12 tahun. Saat itu ia mungkin juga memohon pengampunan daripada Tuhan untuk setiap kesalahan yang pernah ia buat di masa lalu. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus saat itu, dia sadar bahwa ternyata ada seorang pribadi yang peduli dengan dirinya dan masalahnya. Mungkin selama ini dia merasa tidak ada pribadi yang demikian, yang mengerti beban hatinya. Tapi perjumpaan dia kali itu seketika mengubah pemikirannya selama ini. Dia tahu sekarang bahwa ada seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang mau menerima apapun kondisinya, sekalipun tidak sempurna, penuh cacat celah. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap apa adanya, bertobat, meninggalkan dosa dan kesombongan kita, maka Tuhan akan memberikan jawaban atas masalah-masalah kita. Ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hari itu juga, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit wanita pendarahan itu, tapi Tuhan menyelamatkan jiwanya dan memulihkan keadaan wanita itu dengan cara yang ajaib. Jadi dari kisah ini kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan berserah bukan pasrah. Yang pertama, berserah itu berarti aktif, ada usaha ataupun tindakan dalamnya. Yang kedua, berserah itu berarti tetap percaya sekalipun belum melihat. Berserah itu berarti bersikap juga apa adanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, ketika masalah datang menghampiri hidup kita, marilah kita semua belajar berserah pada Tuhan, bukannya malah pasrah pada keadaan. Yakin dan percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita, seperti Dia sanggup memulihkan keadaan Siap. Kalau orang lain ditolong, maka Anda juga. Jangankan hanya orang lain, kalau kita ini, saya dan Anda pernah ditolong Tuhan sebelumnya, pastilah Tuhan juga akan kembali menolong kita. Amin. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sharing firman hari ini dengan doa, mari kita datang apa adanya kepada Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang Kau lihat pada kami Tuhan, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu.
Kau rindukan ku tanpa pura-pura, ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku ketika ku datang apa adanya, kan ku lihat kau apa adanya. Di sanalah kan ku terima anugerah, aku diterima. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya, hatiku milikmu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh belajar berserah kepadamu Tuhan, bukan malah pasrah ketika masalah datang menghampiri hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi yang sakit hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, maka mereka akan sembuh. Demikian juga buat teman-teman kami yang mungkin hari ini memiliki pergumulan ataupun beban yang berat. Tuhan yang senantiasa memberikan kelegaan pada mereka. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memegang kendali, menuntun hidup kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang sungguh sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.